Elizabeth, dari gambar yang ada di keterangan, semua pengaman rumah tersebut lengkap dan sangat ketat. Berarti, pelaku mencuri perhiasan mereka adalah orang dalam. Mereka memiliki 2 orang anak yang sama-sama perempuan, Ellie dan Rachel. Saat ditanya kepolisian, Ellie menjawab, "Ellie, saya habis dari toko perhiasan dan menjual perhiasan untuk membeli baju baru." Padahal ibunya sendiri yang bilang bahwa Ellie tidak mempunyai sedikit pun perhiasan. Lalu kepolisian juga bertanya kepada Rachel. "Rachel, saya pada saat itu lagi di kamar untuk menonton anime, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang itu." Sekarang, sudah tertangkap basah bahwa yang mencuri perhiasan mereka adalah Ellie. Anaknya sendiri yang mencurinya. Karena Ellie telah berbohong bahwa dia habis dari toko perhiasan dan menjual perhiasannya untuk membeli baju, padahal dia tidak mempunyai perhiasan sedikit pun. Itu sudah pasti perhiasan ibunya sendiri yang diambil lalu dijual ke toko perhiasan. Semuanya, wah. Lizzie, analisa yang bagus Elizabeth. Papa, sesuai yang diharapkan, semuanya ikuti kata ketua kalian. Lakukan apa yang dia suruh. Semuanya, iya, Tuan. Elizabeth, Papa, di toko mana Ellie menjual perhiasannya? Papa, kalau tidak salah itu di toko perhiasan. Elizabeth, iya Papa, saya tahu. Tapi lokasinya di mana? Semuanya tertawa melihat perbincangan antara saya dengan Papa saya. Papa, maaf. Papa hanya bercanda. Toko perhiasannya ada di pusat kota. Elizabeth, baik Papa, terima kasih. Papa, sama-sama. Elizabeth, Lizzie, dari data identitas Anda sangat handal dalam hal keuangan. Pekerjaan ini sangat cocok untuk Anda. Tolong Anda pergi ke toko perhiasan yang letaknya di pusat kota, carilah perhiasan yang telah dijual oleh Ellie lalu bawa ke sini. Lizzie, baik. Lizzie langsung pergi menuju pusat kota untuk mengambil perhiasan yang telah dijual oleh Ellie. Rian, permisi ketua, lalu kami harus melakukan apa? Elizabeth, duduk saja dan minum secangkir teh bersama sambil menunggu kedatangan Ellie ke sini. Papa, ada pesta teh. Elizabeth, Papa ikut juga. Elizabeth, baik, dengan senang hati. Jessica, ketua, bolehkah saya yang buat tehnya? Saya adalah seorang koki. Elizabeth, tentu saja boleh, kami sangat berterima kasih. Jessica, baik, saya permisi. Lydia, ketua, bisakah kita berteman? Elizabeth, kita kan memang sudah berteman Lydia. Oh ya, mulai sekarang jangan panggil saya ketua. Panggil saja saya dengan Elizabeth. Semuanya, baik, Elizabeth. Akhirnya, ketegangan di antara kami telah tercairkan oleh Lydia. Apa Anda tahu dari tadi saya itu sangat tegang karena ini adalah pertama kalinya saya bekerja dengan orang-orang baru. Akan tetapi, kata Papa Frankie, saya harus bersikap tenang apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun harus saya lakukan dengan keadaan tenang. Karena, orang yang ada dalam masalah akan tetapi dia tidak tenang. Pasti masalahnya tidak akan terselesaikan. Beberapa menit kemudian, Lydia sudah datang dengan membawakan 7 teh. Seharusnya ada 8 teh, tapi Lizzie sedang tidak ada di sini. Jadi yang dibuat oleh Jessica adalah 7 teh. Papa, wah, sepertinya sangat enak. Dari harumnya saja sudah terasa. Jessica, terima kasih Tuan. Semuanya meminum teh dengan tenang dan santai sambil menunggu Lizzie datang dan membawakan barang buktinya. 10 menit kemudian, telepon rumah berdering. Brian, biar saya saja yang mengambilnya. Elizabeth, baik, terima kasih. Brian berjalan menuju arah telepon tersebut berdering. Saya harap itu adalah telepon dari Lizzie. Brian, ya, halo. Dengan siapa? Lizzie, oh, sepertinya Anda Brian. Brian, ini saya. Lizzie. Brian, oh, Lizzie ternyata. Bagaimana sudah dapat perhiasannya? Lizzie, iya sudah. Akan tetapi, perhiasannya tidak boleh dibawa. Saya hanya diperbolehkan memotret perhiasannya.
Brian, baiklah, tunggu sebentar. Biar saya beri teleponnya ke Elizabeth. Lizzie, Anda tidak sopan, seharusnya Anda memanggilnya ketua. Brian, ketua sendiri yang bilang bahwa mulai sekarang kita harus memanggilnya Elizabeth dan bukan ketua. Lizzie, oh oke. Brian, akan saya berikan teleponnya ke Elizabeth. Bicaralah dengannya. Lizzie, oke. Brian berjalan menuju ke arah saya untuk memberikan teleponnya kepada saya, supaya saya bisa berbicara dengan Lizzie. Brian, permisi, Elizabeth. Ini ada telepon dari Lizzie. Elizabeth, baiklah. Iya, Lizzie. Bagaimana hasilnya? Lizzie, maaf Elizabeth. Perhiasannya tidak boleh dibawa. Penjualnya hanya memperbolehkan memotret saja. Elizabeth, ya sudah. Kalau begitu dipotret saja. Akan tetapi, amankan perhiasannya. Pastikan jangan ada yang membeli terlebih dahulu. Lizzie, baik. Lizzie mengirimkan gambarnya lewat grup chat yang sudah dibuat. Elizabeth, Ryan, bisakah Anda mengajak korban ke sini? Ryan, baiklah, tolong tunggu saya. Elizabeth, baik, terima kasih. Ryan langsung pergi ke rumah korban untuk membawanya ke rumah ini. Tujuannya adalah supaya saya tahu apakah perhiasan yang telah dijual oleh Helia ke toko perhiasan di pusat kota adalah perhiasan korban. Kurang lebih 10 menit kita telah menunggu kehadiran korban. Papa, akhirnya datang juga kau Ryan. Ryan, iya Tuan, maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Di luar ada kemacetan akibat kecelakaan. Papa, tidak apa-apa Ryan. Elizabeth, selamat datang di rumah kami, maaf saya telah membawa kalian berdua kemari secara mendadak. Bu Faridah dan Pak Choni silahkan Anda duduk. Bu Faridah, iya, terima kasih. Pak Choni, maaf, ada apa ya? Kenapa Anda membawa kami kemari? Elizabeth, kami sudah menemukan tersangka dari pelaku pencurian di rumah kalian. Bu Faridah, akhirnya, kita bisa tahu siapa pencurinya Pak. Pak Choni, iya Ma. Elizabeth, ini masih tersangka. Maka dari itu, kami membawa kalian berdua kemari untuk memastikan apakah benar atau tidaknya. Bu Faridah, baiklah, apa yang bisa kami bantu? Elizabeth, kalian cukup melihat sebuah gambar. Apakah foto tersebut adalah perhiasan kalian atau bukan? Pak Choni, baiklah, di mana fotonya? Elizabeth, Ryan, tolong tunjukkan fotonya. Ryan, ini Bu Faridah dan Pak Choni. Apakah ini perhiasan kalian berdua? Bu Faridah, iya, ini memang benar perhiasan kami. Kami sangat hafal dengan model perhiasan kami. Benar kan Pak? Pak Choni, iya Ma, ini memang perhiasan kita. Bu Faridah, kalau begitu, siapa pelakunya? Elizabeth, pelakunya adalah anak Anda sendiri, Elie. Dia menjual perhiasan Anda di toko perhiasan yang letaknya di pusat kota. Bu Faridah, apa? Elie memang sejak dulu dia selalu aneh dan mudah marah ketika berbicara dengan kami. Tak saya sangka bahwa dia berani mencuri perhiasan kami. Pak Choni, sepertinya dia ada masalah dengan kita Ma, karena itu dia berani mencuri perhiasan kita. Bu Faridah, sepertinya begitu. Elizabeth, baiklah, sekarang kalian yang putuskan. Apakah kalian ingin memenjarakan anak Anda Elie sebagai hukuman atau memaafkannya dan menyelesaikannya secara kekeluargaan? Bu Faridah, kami akan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pak Choni, iya, itu lebih baik daripada melihat anak sendiri masuk penjara. Elizabeth, baiklah, kalian memilih pilihan yang bijak. Kalian bisa mengambil perhiasannya di pusat kota. Bu Faridah dan Pak Choni, iya, terima kasih. Bu Faridah dan Pak Choni pulang ke rumahnya dan memilih menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Sungguh pilihan yang sangat bijak. Untuk misi pertama sudah terselesaikan. Elizabeth, Ryan, Anda telepon lagi Lizzie. Perintahkan dia untuk pulang karena misinya sudah terselesaikan. Ryan, baik.